Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang gak kenal pondok pesantren Tebu Ireng? Yang mana itu dari almarhum Gus Dur ya. Oke, kali ini kita akan melihat klarifikasi dari pondok pesantren Tebu Ireng, kira-kira pro terhadap Habib atau Kiai Iman ya. Oh, nanti disimak ya bapak-bapak ibu. Nah, kita akan mendengarkan ceramah dari Habib Taufik atau Habib Taufik berceramah, berkisah seperti ini ya. Mau nanti disimak bapak-bapak ibu. Oke, kita doakan Habib Taufik dan pesantren Tebu Ireng ini sehat selalu, panjang umur. Amin. Kita ke videonya. Itulah yang akan bisa mengambil manfaat daripada peringatan. Begitu juga ahlul iman yang bisa mendapatkan peringatan dari Al-Quran, dari hadis, dari kalamnya orang-orang yang soleh. Itu ahlul iman. Mereka orang percaya terhadap Allah, percaya terhadap Rasulullah, percaya terhadap janji-janji baik dan juga janji-janji ancaman dari Allah. Hati-hati. Ada dua lembaga di Indonesia ini yang mengkhususkan diri menangani bab nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Yang pertama adalah RA atau Rabithah Alawiyah. Nah, ini biasanya anggotanya itu yang bergelar Habib itu ya. Kemudian yang kedua itu ada Naat. Naat ini singkatan dari Nakobah Ansab Aulia Tis'ah ya. Jadi ini yang menangani dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Nah, jadi awalnya polemik ini kan diawali saling tidak mengakui. Jadi dari Rabithah Alawiyah mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu terputus. Kemudian akhirnya dari Wali Songo mengatakan bahwa Ubaidillah itu tokoh fikih dan sebagainya. Sehingga akhirnya sampai menyebar dan sampai sekarang ini melebar kemana-mana. Nah, karena itu kami dari pesantren Tebu Ireng tidak melibatkan diri untuk terlibat dalam masalah polemik bab nasab ini, karena memang yang saya katakan tadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak penting bagi kami. Jadi kita tidak membahas nasab karena bagi kami itu bab nasab itu sudah selesai. Artinya kewajiban kita untuk menghormati, memuliakan semua orang, mau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi dari jalur Ubaidillah, dari jalur Wali Songo, dan menghormati orang lain. Sebenarnya menghormati, memuliakan orang lain kan perintahnya agama. Jadi bukan hanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi saja yang harus dihormati, bukan hanya dzurriyyahnya Wali Songo saja yang dihormati, siapapun. Karena perintahnya Allah itu kan kemuliaan itu letaknya di ketakwaan. Nah, jadi kita nggak tertarik lah jadi membahas nasab itu, karena bagi kami terus terang saya selalu menyampaikan ke jamaah ketika ngaji itu, jadi orang itu dilihat dari adab dan akhlaknya. Jadi karena adabul mar'i khairun min nasabihi, adab seseorang, akhlak seseorang itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan nasabnya. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih mulia. Dzurriyyahnya siapapun, mau dzurriyyahnya baginda Nabi, mau dzurriyyahnya Wali Songo, jangan merasa lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Kan sudah jelas ucapan saya. Sebenarnya begini ya. Jadi kemudian masalah nasab, dan masalah keilmuan itu memang dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Kalaupun makanya ini kita harus berhati-hati ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau tadi saya katakan saya tidak bukan termasuk yang harus menolak secara total bahwa Pak Alawi ini bukan keturunan baginda Nabi. Itu saya tidak termasuk yang menolak secara total. Tapi saya lebih menyoroti kalau memang apa istilahnya ini dzurriyyahnya Kanjeng Nabi kan, seharusnya semuanya juga mencontoh kepada akhlaknya, adabnya dan sebagainya. Kan ada habaib atau sayyid, karena mohon maaf saya ini lebih senang menggunakan istilah sayyid ya. Jadi kalau habaib itu Rabithah Alawiyah, kalau Naat tadi itu gelarnya itu Sayyid Syarif, dan Mbah Hasyim di dalam kitab Atibian itu di kononasasi terakhir itu menyebut Sayyid, bukan menggunakan Habib, marganya Asgaf ya. Nah, jadi
ketika kita tidak paham dan tidak, misalnya ini kan meyakini dan jangan-jangan kalau ini bukan anaknya, nggak mau itu berarti anak zina, kan belum tentu ya. Maka lebih baik kita berhati-hati ya. Berhati-hati itu artinya kalau memang kita itu tidak paham ya, sesuai kita husnudzon saja ya. Jadi lebih baik apa istilahnya husnudzon terhadap sesuatu yang mungkin salah ya, daripada kita suudzon kepada sesuatu yang benar, kan begitu ya. Jadi lebih baik kita husnudzon kepada sesuatu yang walaupun itu salah, daripada kita ini suudzon kepada sesuatu yang benar ya. Tentu lebih baik lagi kalau husnudzon kepada sesuatu yang benar, kan begitu. Maka kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya pikir ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Polemik tentang nasab ini yang kalau menurut saya yang salah yang mempermasalahkan sebenarnya ya, nggak ada kerjaan aja sepertinya ya. Jadi saya pikir semoga polemik ini segera berakhir. Saya lebih senang kalau misalnya Tebu Ireng ini justru berperan mendamaikan mereka. Kita undang dari Naat, dari Robito Alawiyah datang ke Tebu Ireng, kita berdiskusi baik-baik, kemudian damai, rangkulan, tidak ada masalah, tidak ada. Itu akan bagi saya tentu lebih menarik dibandingkan dengan yang lain. Nah, semoga ada inisiatif seperti itu. Nah, sepertinya PBNU juga masih ya, kalau Tebu Ireng ini mungkin lebih netral, lebih kalau menurut saya. Lawi lihtiyajina min ulumihim. Karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka. Mereka banyak itu akan dilaknat. Mengingkari zuriat Nabi akan dilaknat. Sama dengan ngaku zuriat Nabi, kalau bukan zuriat Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriat Nabi karena ragu, ya tidak apa-apalah, bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriat Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriat itu bukan hanya zuriat Nabi semuanya, hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau? Itu masalahnya. Dan sekarang diramaikan kan diragukan berdasarkan ilmu ini diragukannya. Sudah, kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriat Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai tidak lebih terhormat dibanding satu Habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya, tahu orang yang mengatakan. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila ya hilang ulamanya, kiainya. Nguni analisisnya menangnya dewe. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini kalau ada orang mengingkari zuriat Nabi dilaknat, itu tidak. Apalagi kalau saya tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormat. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam
sumpah serapah, apalagi kemudian muncul ajaran-ajaran khurafat itu. Maka peringatan dari Allah akan menjadikan dia akan semakin dekat kepada Allah. Begitu juga Allah mengkhususkan peringatan itu akan bisa bermanfaat untuk orang yang takut, ahlul khasyah, orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan seperti takut dari macan, saudara. Kalau takut dari macan, dari buaya, dari singa, kita harus lari menjauh darinya. Tapi takut kepada Allah, itu kita harus semakin dekat kepada Allah. Karena tidak ada yang menyelamatkan kita dari adab Allah kecuali Allah. Nggak ada benteng yang bisa melindungi. Nggak ada pasukan yang akan bisa menjaga. Kalau sudah kemarahan Allah datang, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah, itulah yang akan bisa mengambil manfaat daripada peringatan. Begitu juga ahlul iman yang bisa mendapatkan peringatan dari Al-Quran, dari hadis, dari kalamnya orang-orang soleh, itu ahlul iman. Mereka orang percaya terhadap Allah, percaya terhadap Rasulullah, percaya terhadap janji-janji baik dan juga janji-janji ancaman dari Allah. Hati-hati, ini bukan main-main. Dengarkan ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Walladzi yurikum ayatihi." Dialah Allah yang menampakkan kepada kalian semuanya tanda-tandanya Allah, tanda wujudnya, tanda kebesarannya, tanda kekuasaannya, tanda keesaannya, tanda keilmuannya. Allah menampakkan itu semuanya, tanda-tandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para guru besar, para tuan guru, seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, baik jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, seluruh Banom, seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan di siang hari ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat hafizakumullah jami'an. Kita senantiasa berharap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sihah wal afiat dan membawa iman Islam husnul khatimah. Para masyayikh, para tuan guru, para guru besar dan seluruh yang hadir, beberapa waktu yang lalu saya tidak sengaja menemukan satu artikel tentang manuskrip naskah kuno yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara yang kategorinya menurut Bapak Guruta Ahmad Basuh kategori manuskrip atau naskah Bali Lombok. Jadi ada jejaring yang di situ dibagi per zona, jadi wilayah Jawa, Bali, Lombok, Ternate dan seterusnya hingga Papua, yang memetakan tentang jejaring ulama, para penerus Wali Songo, khususnya ulama. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan pertama ada Habib Taufik berceramah tentang keimanan keimanan seseorang ini, ya kalau mau ini harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bapak Ibu.
Dan tadi juga ada dari Pondok Pesantren Tebu Ireng ya, klarifikasi tentang yang ramai saat ini, yaitu nasab. Dan beliau menyatakan bahwa beliau tidak ikut campur dan nggak ada manfaatnya sama sekali ya, karena yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang bertakwa ya. Nasab itu nggak penting menurut beliau. Jadi gimana tanggapannya Bapak Ibu? Silahkan di komentar ya. Nah itu dia informasi kali ini ya Bapak Ibu. Silahkan komentar gimana tanggapannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.